Imigrasi Taoyuan sapu 7 tempat kerja konstruksi, 51 pekerja migran ilegal beserta 9 majikan dan agensi kaburan berhasil ditangkap. Sejak tanggal 30 bulan lalu, tim penyidik imigrasi Taoyuan telah menargetkan 7 kabupaten dan kota di dalam yurisdiksinya untuk membersihkan pekerja migran ilegal, sementara Satgas Khusus Kota Taoyuan terus membersihkan daerah Taoyuan, Pingzhen, dan Luzhu di lokasi konstruksi dan tempat berkumpulnya para pekerja migran asing. 5 gelombang tugas inspeksi dilakukan dan berhasil menangkap 51 pekerja migran ilegal dan majikan beserta agensi kaburan. Semuanya dibawa kembali untuk penyelidikan dan ditelusuri kembali menurut hukum. Satuan Tugas Khusus Kota Taoyuan bersama lebih dari 30 orang melakukan operasi termasuk tim imigrasi distrik bagian utara, Biro Tenaga Kerja, dan kepolisian Luzhu bersama-sama melakukan penyisiran. Tim Satuan Imigrasi Kota Taoyuan menyatakan bahwa kali ini penyergapan memang sudah direncanakan lama sehingga berhasil menangkap semua pekerja migran ilegal dalam satu kali sapuan saja. Adapun demi melindungi keselamatan pekerja migran yang bekerja di bagian konstruksi, ketika penyelidikan berlangsung, pertama-tama petugas mengelilingi pekerja migran ilegal dan mengarahkan mereka ke tempat yang aman untuk diperiksa identitas mereka. Dengan mempertimbangkan keselamatan penyelidikan undang-undang keimigrasian dan layanan ketenagakerjaan, Jing Shaon selaku pemimpin Satuan Khusus Imigrasi Kota Taoyuan mengatakan bahwa imigrasi tidak akan pernah mentolerir pekerja migran ilegal. Sejalan dengan dimulainya kembali penerbangan internasional baru ini, Satuan Khusus Imigrasi juga telah memperkuat upaya penyelidikan mereka dan terus melakukan inspeksi dan penyapuan dadakan. Majikan dan agensi ilegal juga harus diselidiki untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Mempekerjakan pekerja ilegal dapat dihukum dengan denda maksimum 750.000 NT. Menurut Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, dan pelanggaran berulang dalam 5 tahun akan mendapat ancaman pidana. Jing Shaon juga menghimbau kepada para pekerja migran asing agar tidak dihasut oleh orang lain untuk kabur dari majikan resmi mereka, karena jika tidak mereka akan kehilangan hak dan kepentingannya. Pemerintah akan secara terus menyelidiki dan menangkap serta mendeportasi setiap pekerja migran yang terlibat dalam kegiatan ilegal di Taiwan. Guys, kembali lagi bersama saya Nana Story. Oke, gimana kabar semuanya? Aku harap kabar semuanya kalian semua masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa saat ini. Oke, hari ini ada berita ya datang dari daerah Taiwan juga ya kembali mengenai tentang penyapuan imigran atau tenaga kerja kaburan ya guys ya. Jadi migran ilegal ya. Jadi imigrasi Taoyuan sapu 7 tempat kerja konstruksi dan 51 pekerja migran ilegal beserta 9 majikan dan agensi kaburan berhasil ditangkap. Jadi banyak banget ya. Ya sejak tanggal 30 bulan lalu ya. Jadi ini nggak main-main lagi, rahasianya udah kencar-kencaran ya. Udah sampai ke titik-titik yang dimana polisi atau petugas imigrasi udah tahu dan paham tempat-tempat mana yang sering dipakai untuk pekerja migran ilegal ini beraktivitas ya. Jadi mereka udah tahu dan mereka langsung mendatangi dan langsung menangkap para pekerja imigran ilegal tersebut gitu ya. Jadi ini Satuan Tugas Khusus Kota Taoyuan ya
beserta lebih dari 30 orang melakukan operasi termasuk tim imigrasi distrik bagian utara ya. Jadi ada Biro Tenaga Kerja dan kepolisian Luzhu ya, daerah Taoyuan ya. Kemudian bersama-sama melakukan penyisiran tempat tersebut ya. Seperti itu. Jadi ini di daerah Taoyuan ya, ada konstruksi bangunan ya guys ya, tentunya bangun. Jadi kalau kerja di bangunan kan banyak banget ya, kalau kena satu pasti kena semua kan, ngumpul kan, seperti itu ya, kayak gitu. Dengan mempertimbangkan keselamatan pendidikan undang-undang keimigrasian dan layanan ketenagakerjaan, Jing Shaowan selaku pemimpin Satuan Khusus Imigrasi Kota Taoyuan mengatakan bahwa imigrasi tidak akan pernah mentolerir pekerja imigran ilegal. Jadi udah nggak ada maaf, nggak ada ampun, nggak mentolerir lagi kalau misalnya terjadi penangkapan langsung deportasi. Intinya seperti itu ya. Jadi di sini juga disebutkan sejalan dengan dimulainya kembali penerbangan internasional baru-baru ini ya. Jadi Satuan Khusus Imigrasi juga telah memperkuat upaya penyelidikan mereka dan terus melakukan inspeksi dan penyadapan dadakan. Jadi penyapuan dadakan maksudnya. Jadi ada semacam kayak penggerbekan dadakan seperti itu ya. Jadi harus hati-hati buat teman-teman khususnya yang merasa menjadi TKI ilegal ya, harus hati-hati karena ini semua ini secara dadakan ya, surprise ya, intinya ya mungkin tidak disangka-sangka seperti itu ya. Nah, kemudian memperkerjakan pekerja ilegal dapat dihukum dengan denda maksimum 750.000 NT. Duh, nggak tanggung-tanggung guys. 750.000 NT. Gila, itu setara 50.000 NT aja 25 juta ya. Ya kurang lebih 500 juta. Ya kurang lebih 500 juta. 30-an lah ya, 30 jutaan lah satu orang, jadi didenda 30 juta kalau kurs Indonesia ya nih ya gitu. Seperti itu. Dan kemudian selain didenda 750 juta juga akan ada hukuman ancaman pidana yaitu 5 tahun pidana, jadi di penjara 5 tahun guys. Aduh, ini sangat memperhatikan sekali ya, seperti itu ya. Nah, kemudian Jing Shaowan juga menghimbau kepada para pekerja imigran asing agar tidak dihasut oleh orang lain untuk kabur dan dari majikan resmi, karena jika tidak mereka akan kehilangan hak dan kepentingannya. Jadi kalau menjadi TK kaburan itu akan kehilangan hak dan kepentingannya, semuanya akan dicabut seperti itu ya. Dan pemerintah akan secara terus-menerus menyelidiki dan menangkap serta mendeportasi setiap pekerja migran yang terlibat dalam kegiatan ilegal di Taiwan. Jadi ya, mulai hari ini dan seterusnya pihak imigrasi akan terus-menerus melakukan penyisiran, melakukan penangkapan, penggerbekan buat kalian yang merasa menjadi TKI kaburan ya, seperti itu. Yang merasa menjadi TKI imigran ilegal ya, mohon hati-hati aja karena sekarang ini benar-benar razia itu benar-benar digalakkan banget ya, besar-besaran lagi ya, seperti itu. Jadi kalau nggak berkepentingan mendingan nggak usah pergi kemana-mana, udah fokus kerja aja di dalam dan berdoa. Harus banyak-banyak berdoa aja lah ya guys ya, semoga bisa melatih semuanya ini. Kalau mungkin dirasa udah semuanya udah cukup ya udah, jangan terlalu intinya mempunyai nafsu yang aneh-aneh lah itu, seperti itu ya. Udah dirasa cukup biaya untuk pulang, mendingan pulang aja lah, menyerahkan diri, jangan sampai nanti ketangkep dengan cara yang tidak terhormat dan sebagainya, seperti itu ya. Aja berita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan menyimak video dari awal sampai habis. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa, aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih ke amat senang dengan terbatas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati dengan semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan berita terbaru bersama Nana Story yang lainnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.